Mari saya menjelaskan bunyi nats Alkitab dari kitab Yohanes pasal 10 ayat 14 yang mengatakan, "Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Sekali lagi saya bacakan, "Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Tentu di sini kita perlu mengetahui pertama sekali siapa yang disebut dengan gembala yang baik itu. Barangkali hal ini sudah kita fahami bersama bahwa satu-satunya gembala yang baik itu adalah Yesus Kristus. Dan beberapa hal yang kita jelaskan tentang gembala ini. Gembala yang baik itu adalah selalu berada di depan domba-dombanya untuk mengarahkan ke arah tujuan mana domba-domba itu melangkah. Maka gembala yang baik itu selalu berada di depan, bukan berada di belakang domba-domba. Ya. Kemudian dengan berada di depan gembala ini, maka dia tahu benar kemana domba-domba itu diarahkan, ke jalan yang benar, bukan ke jalan yang tidak benar. Tentu kalau seorang gembala itu berada di belakang, maka dia sulit untuk mengarahkan domba-dombanya. Bisa saja domba-domba itu tersesat ke jalan yang tidak benar. Tetapi dengan gembala yang baik itu selalu berada di depan, maka sudah jelas bahwa arah daripada domba-domba itu selalu berada atau melangkah ke jalan yang benar. Kemudian pengertian gembala menurut Alkitab adalah suatu pribadi yang dipercayakan oleh Tuhan dalam mendidik, mengajar, dan membawa jemaatnya untuk mengenal daripada firman Tuhan. Jadi itulah gembala yang baik menurut Alkitab. Seorang gembala ya harus mampu mendidik, harus mampu mengajar, dan harus mampu membawa jemaat umat Tuhan untuk mengenal firman Tuhan itu sendiri. Kemudian gembala yang baik ini mampu memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Ini juga ya, ibarat Yesus Kristus seorang gembala yang baik, dia mampu memberikan nyawanya. Ya, dia mampu untuk disalibkan, untuk dibunuh, ya, disiksa hanya demi untuk menyelamatkan umatnya, umat Tuhan, umat manusia. Jadi itulah gembala yang baik. Maka satu-satunya gembala yang baik itu adalah Yesus Kristus, karena dia mampu atau rela memberikan nyawanya demi untuk umatnya atau domba-dombanya. Seterusnya, tentu kalau seorang daripada gembala ini yang bukan gembala yang baik atau bukan pemilik daripada domba-domba itu, maka dia tidak, ketika ada misalnya serigala mau menerkam domba-domba itu, maka dia lari, bukan menyelamatkan domba tersebut, tetapi dia menyelamatkan dirinya. Itu namanya tidak rela memberikan nyawanya, karena memang dia itu adalah bukan pemilik daripada domba-domba itu, atau bukan gembala yang baik daripada domba-domba itu, tetapi Tuhan Yesus Kristus. Karena dia adalah gembala yang baik, ya, maka dia rela memberikan nyawanya
demi untuk menyelamatkan umatnya. Kemudian tugas-tugas daripada gembala itu yaitu menjaga domba-dombanya, ya, memelihara domba-dombanya, melindungi domba-dombanya. Itu juga sebagaimana kita pahami di dalam firman Tuhan bahwa Tuhan juga, ya, menjaga kita, menjaga umatnya, memelihara umatnya, melindungi umatnya dari segala hal. Jadi itulah maka dikatakan Yesus Kristus itu adalah gembala yang baik. Dalam hal ini juga di dalam nats Alkitab tadi dikatakan bahwa aku mengenal domba-dombaku. Seorang gembala mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya juga mengenal gembalanya. Nah, jadi seorang gembala mengenal domba-dombanya. Tentu dalam hal ini ya, seorang gembala yang baik itu dia harus mengenal domba-dombanya. Dia tahu kalau dombanya itu apa keinginan dombanya, ya, apa kepentingan dombanya, apa kebutuhan dombanya, ya, bagaimana kesehatan dombanya. Itu harus diketahui oleh seorang gembala. Kemudian dalam kehidupan kita juga sehari-hari, seorang gembala yang baik atau Tuhan Yesus itu selalu memperhatikan kita, menjaga kita, memelihara kita, melindungi kita, dan memperhatikan segala kebutuhan kita, ya, memperhatikan keluhan-keluhan kita. Ya, mungkin ini berbagai keluhan-keluhan kita, permintaan-permintaan kita melalui doa kita kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan kita, maka Tuhan juga, ya, dengan kita berkomunikasi melalui doa, maka Tuhan juga selalu memperhatikan, memberikan, menjawab keluhan-keluhan kita, menjawab permintaan-permintaan kita, sehingga kita menerima berkat daripada Tuhan kita. Seterusnya, domba-domba juga harus mengenal gembalanya. Jadi kita tahu bahwa domba itu harus juga mengetahui atau mengenal bagaimana gerak-gerik daripada gembala yang diikutinya. Bagaimana tuntunan, ya, bagaimana sifat, sikap daripada seorang gembala itu harus diketahui oleh domba-domba, karena dia harus mendengarkan tuntunan. Nah, seorang domba itu harus menuruti, ya, menuruti segala tuntunan, arahan daripada seorang gembala. Jadi kita harus menuruti perintah-perintah Tuhan itu. Karena kita adalah umat daripada Tuhan, domba-domba daripada Tuhan kita. Maka kita harus mengikuti apa tuntunan daripada Tuhan, apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Kita harus menuruti, kita harus melakukan dalam aspek kehidupan kita sehari-hari. Demikian penjelasan saya tentang nats ini. Terima kasih.